Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Amelia Gustriani, mahasiswa Pasca Sarjana, Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Saat ini kita sudah masuk diskusi yang keempat, mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran? Menurut saya, integrasi yang efektif pada penggunaan TIK yang pertama itu fokus pada tujuan pembelajaran. Penggunaan TIK itu bukan menjadi pemfokusannya, tetapi apa tujuan dari pembelajaran saat itu. Yang kedua, fasilitas yang mendukung. Apa saja fasilitas yang mendukung seperti internet, listrik, dan juga laptop atau Chromebook. Yang ketiga, relevan dengan materi. Penggunaan TIK juga harus disesuaikan dengan materi yang kita ajarkan saat itu. Fleksibel. Fleksibel di sini penggunanya disesuaikan dengan gaya belajar siswa, ada yang audio, ada yang visual, dan juga ada yang kinestetik. Dan tidak lupa juga keterampilan guru yang memadai. Keterampilan guru dalam penggunaan TIK ini sangat menentukan untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang dilaksanakan dalam menggunakan TIK. Dan yang terakhir, evaluasi yang berkelanjutan. Tujuannya apa? Dia harus diadakan evaluasi agar kita tahu sejauh mana hambatan atau tantangan yang kita hadapi saat kita menggunakan proses pembelajaran dengan TIK. Soal selanjutnya, sebutkan langkah-langkah konkret yang telah Anda lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas. Saya sebagai guru kelas 5 di UPTD SDN 02 Halaban, langkah konkret yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama untuk media pembelajaran dalam menayangkan slide PowerPoint, video, lagu-lagu wajib, lagu-lagu daerah, dan video-video lainnya yang berguna untuk menunjang proses pembelajaran dan juga memenuhi kebutuhan siswa, baik yang audio, visual, dan juga yang kinestetik. Kemudian, penggunaan aplikasi Quizizz untuk kuesioner. Dalam pembelajaran ini, penggunaan aplikasi Quizizz ini sangat diminati oleh siswa saya di kelas 5. Mengapa? Karena mereka sangat antusias melaksanakannya, ada dorongan motivasi untuk memahami materi yang diberikan. Karena di sini dalam pelaksanaan Quizizz itu tidak hanya ketepatan jawaban yang diperlukan, tetapi juga kecepatan dalam menjawab soal. Hasil ini saat mereka melaksanakan kuis dengan aplikasi Quizizz, kita juga menayangkannya di layar dengan proyektor sehingga mereka menyaksikan, mereka akan bersemangat, memacu terus, berusaha untuk jawaban yang dikerjakannya itu benar. Selanjutnya, penggunaan aplikasi Canva dalam pengerjaan tugas siswa. Sudah banyak materi pelajaran yang saya gunakan dengan menggunakan aplikasi Canva yang pada tahap awal itu memang masih kesulitan untuk mengajarkan siswa dari awal, tapi setelah itu mereka sudah mulai lancar. Mereka akan mendesain sesuai dengan kreativitasnya sehingga mereka dapat berkembang, dapat mengembangkan bakatnya, dapat berpikir kritis. Ini dalam contoh mata pelajaran IPAS tentang otot pada manusia. Anak-anak sudah bisa mendesain cover buku yang sejalan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian dalam menikmati semua dan menghadapinya. Aku pasti mereka akan menimbulkan rasa bahagia semua dan menghadapinya. Aku pasti bisa. Karena dalam penggunaan aplikasi mereka awalnya semua dan menghadapinya.
Berdasarkan beberapa langkah konkret yang sudah saya laksanakan di sekolah, itu ada dampak positif dari penggunaan TIK ini dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu siswa lebih melek teknologi. Yang awalnya mereka hanya tahu penggunaan handphone, penggunaan laptop hanya untuk mengetik, handphone hanya untuk main game, WA, telepon, tapi setelah dia mempelajari ternyata TIK ini sangat banyak dan dapat membantu mereka dalam proses pembelajaran. Juga mereka tidak akan ketinggalan dengan dimana kita sebagai guru juga memberikan pembelajaran yang sesuai dengan zaman siswa pada saat ini, yaitu zaman kecanggihan teknologi. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Dengan penggunaan TIK, tentu pembelajaran akan lebih berpusat pada siswa. Guru tidak akan berceramah saja di depan, tapi siswa yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Siswa yang akan termotivasi untuk berpikir kritis dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan guru menyampaikan materi dengan penggunaan video atau tayangan-tayangan atau slide-slide pembelajaran yang kita tayangkan. Tentu siswa akan lebih paham dibandingkan kita hanya berceramah berdasarkan buku teks yang ada. Yang keempat, penggunaan waktu yang lebih efektif. Misalnya dalam suatu gambar dekoratif. Kalau kita tampilkan contoh-contoh gambar dekoratif dengan slide, kemudian video pembuatan gambar dekoratif, tentu siswa lebih cepat paham daripada kita menggambarnya sendiri di papan tulis, kemudian waktu sangat lama untuk menghasilkan sebuah gambar yang akan dilihat dan oleh siswa. Pembelajaran yang relevan dengan penggunaan TIK, tentu pembelajaran itu harus sesuai dan relevan dengan kehidupan sehari-hari yang biasanya dia hanya melihat, mendengar, tapi setelah kita tayangkan berarti dia sudah nampak oh seperti ini ya, contoh pembelajaran yang sebenarnya proses seperti peredaran darah. Dia bisa melihat di video seperti ini proses peredaran darah pada tubuhnya. Kemudian gamifikasi. Gamifikasi ini sesuai sekali dengan kodrat siswa saat ini, yaitu perkembangan teknologi dan sesuai dengan kodrat alam siswa, yaitu dia masih dalam tahap bermain. Jadi dengan gamifikasi akan menimbulkan daya saing yang sehat dan kompetensi berkompetisi mereka untuk dapat berhasil dengan cara-cara yang positif. Selain dengan dampak positif yang kita rasakan, tentu kita tidak lepas dari tantangan dalam mengimplementasikan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan dasar UPTD SDN 02 Halaban, khususnya di kelas 5. Tantangan yang kami hadapi yang pertama, jaringan internet yang tidak stabil, sehingga kalau ada proses seperti quizzes, Canva itu memang harus online, jadi kalau internetnya mati tentu proses pembelajaran akan terhenti. Tapi yang kedua, tidak memiliki labor komputer. Kami tidak memiliki labor komputer sehingga perangkat-perangkat TIK ini memang kami angkut dari kantor ke kelas. Keterbatasan perangkat. Untuk Chromebook kami hanya memiliki 15 Chromebook sedangkan siswa itu 35 orang. Jadi mereka menggunakan Chromebook itu 1 berdua bahkan ada yang 1 bertiga. Keamanan kelas yang masih kurang karena kelas kami tidak ada pengaman dan juga teralinya tidak ada. Jadi infokus, komputer, laptop semua setelah proses pembelajaran kembali kami angkut ke kantor. Ini merupakan tantangan dan hambatan bagi kami di sekolah UPTD SDN 02 Halaban. Terima kasih atas perhatiannya. Inilah paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.